Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andika Hendra Mustaqim. Kali ini kita akan mendiskusikan salah satu isu yang cukup populer berkaitan dengan komunikasi digital, dikaitkan dengan perlindungan konsumen dalam perspektif korporasi maupun dalam perspektif warga masyarakat. Ini menjadi penting karena kita tahu bahwa perlindungan konsumen merupakan suatu kebutuhan yang sangat diperlukan ya dalam perspektif bisnis maupun dalam perspektif masyarakat. Kita ketahui selama ini perlindungan konsumen kerap diabaikan bagi oleh perusahaan atau korporasi. Selain itu juga kerap dipandang sebelah mata oleh masyarakat sebenarnya. Padahal isu berkaitan dengan perlindungan masyarakat itu sangat penting. Salah satu yang paling paling yang menjadi sangat signifikan itu adalah algorithmic manipulation atau manipulasi algoritma. Kenapa manipulasi algoritma ini menjadi suatu hal yang layak untuk diperbincangkan? Hal ini karena kita hidup di era digital, di mana kita belanja bisa menggunakan Shopee, bisa menggunakan Tokopedia, menggunakan Blibli, menggunakan Alfagif, dan lain sebagainya. Di mana ketika kita sudah mendaftar pada aplikasi tersebut otomatis, maka kita biasanya, tanda kutip, akan menjadi korban dalam algorithmic manipulation. Algorithmic manipulation ini umumnya terjadi dan sudah banyak yang menjadi korban, tetapi masyarakat biasanya tidak menyadari dan menganggap hal itu menjadi suatu hal yang sepele. Padahal masyarakat gitu kan adalah subjek penting di dalam suatu perdagangan, subjek penting di dalam suatu perusahaan untuk terus mencapai keuntungan, untuk memperluas pasar dan lain sebagainya. Umumnya umumnya suatu perusahaan akan menggunakan artificial intelligence dan big data dengan tujuan untuk kepentingan mereka, mengaruh keuntungan sebanyak-banyaknya. Tetapi dalam hal ini umumnya ada faktor manipulasi, ya kan? Ada faktor hal-hal yang kadang-kadang tanda kutip tipu-tipu, ya kan? Dalam perspektif publiknya, tetapi dalam perspektif bisnisnya adalah upaya untuk mencari keuntungan yang lebih besar. Karena apa? Bagaimanapun tujuan dari perusahaan itu untuk mencari direct consumer. Direct consumer, dengan mendapatkan direct consumer, maka perusahaan tidak lagi tergantung dengan traditional consumer yang sangat membosankan, yang sangat istilahnya harus disuapin dan lain sebagainya. Dan umumnya dengan menggunakan berbasis AI dan big data upaya akan menimbulkan upaya yang bersifat dengan cognitive bias. Jadi bias kognitif, karena di situ akan mempengaruhi consumer behavior, akan mempengaruhi consumer perception, akan mempengaruhi consumer decision, dan paling parahnya lagi itu adalah faktor penyalahgunaan data. Yang paling umum itu adalah faktor penyalahgunaan data. Kenapa faktor penyalahgunaan data ini umum? Karena masyarakat di Indonesia umumnya itu tidak terlalu aware dengan adanya privasi data. Mereka sangat tidak peduli ketika foto KTP berserakan di jalanan dan lain sebagainya. Berbeda dengan masyarakat barat di mana privasi data itu menjadi hal yang sangat penting. Sehingga ketika manipulasi algoritma itu menjadi suatu kebutuhan bagi suatu perusahaan, itu tujuannya itu agar produknya laku, mendapatkan keuntungan. Tetapi dalam perspektif publik, seharusnya algoritma itu menjadi semacam pilihan yang memudahkan. Tapi kenyataannya sebagai masyarakat kita harus bersikap yang istilahnya tepat sasaran, ya, tepat guna dan tepat dalam pilihan. Sebenarnya apa saja sih hal yang umum berkaitan dengan algoritma, memanipulasi algoritma? Yang pertama, yang paling populer yang
didiskusikan di berbagai jurnal itu adalah berkaitan dengan dark pattern. Apa itu dark pattern? Dark pattern itu adalah bagaimana suatu platform, ya kan, suatu platform yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau e-commerce itu memanipulasi interface desain. Jadi ada interface desainnya dimanipulasi dengan tujuan biasanya ada countdown timer. Kita kan tahu ya. Biasanya ada misalnya countdown timer. Misalnya ada 12 ya kan, 12 gitu kan. Waktunya nanti ada apa istilahnya countdown timer, ada jam yang bergerak di aplikasi tersebut untuk menunjukkan bahwa cepat-cepatan untuk melakukan transaksi pembelian karena bebas ongkir, ada hadiah, misalnya rebut ada hadiah senilai Rp1 atau mobil listrik senilai Rp100 dan lain sebagainya. Jadi ada countdown timer. Countdown timer ini tujuannya itu adalah untuk memotivasi masyarakat untuk terus berbelanja, untuk fokus di platform tersebut. Selain itu, selain countdown timer itu ada hidden fee. Jadi ada hidden fee. Apa itu hidden fee? Hidden fee itu adalah biaya-biaya yang kadang-kadang tidak terlihat dan kelihatannya murah 10.000, tetapi setelah kita check out misalnya ya, ternyata biayanya 15.000, biayanya 20.000. Jadi ada hidden fee yang memang disembunyikan. Disembunyikan itu dalam artian apa? Ya ada kalkulasi-kalkulasi tertentu yang sifatnya tidak ada transparansi di situ. Selain itu, ada faktor pre-selected option. Ini pre-selected option. Jadi ada opsi apa pre-seller, PO, pre-order, kemudian dan itu tujuannya untuk menunjukkan adalah ini adalah hal yang paling penting, ini adalah produk yang penting. Jadi seolah-olah ketika kita membaca yang pertama, kita menjadi pembaca pertama, kita menjadi pengguna pertama, kita adalah segalanya. Jadi ada faktor urgensi yang di situ. Kemudian ada urgensi yang di situ. Sehingga ada orang itu terus berupaya untuk melakukan berlomba-lomba, mau antri sejam, 2 jam, ada faktor FOMO dan lain sebagainya. Sehingga itu menjadi suatu hal yang dianggap suatu kebutuhan atau necessity, tetapi pada akhirnya padahal itu hanya suatu hal yang viral dan semata-mata semata-mata bisa saja merugikan konsumen dan tidak melindungi konsumen karena perusahaan untuk ingin mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Hal yang kedua yang berkaitan dengan manipulasi algoritma itu yang paling umum yang dialami oleh saya, dialami oleh banyak orang, di istri saya, dialami oleh mahasiswa saya adalah berkaitan dengan personalized pricing. Misal ya, hal yang paling umum itu ketika berkaitan dengan pinjol. Ketika pinjaman pertama, biasanya itu tidak ada bunga. Umumnya itu ketika pinjol pada pinjaman pertama dari 1 juta, 2 juta itu tidak ada bunga. Jadi bisa dibayar dalam bayan 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun tanpa adanya bunga. Itu pinjaman pertama. Jadi ada personalized pricing. Tetapi untuk pinjaman kedua, ketiga, keempat, bunganya bisa saja membengkak. Ini bukan pengalaman pribadi, tapi curhat dari banyak orang. Ini ketika mereka yang terjebak dengan pinjol. Memang pinjol enak. Hanya dengan menggunakan fotokopi scan, memudahkan, tanpa adanya slip gaji, tanpa adanya jaminan, dan lain sebagainya. Tetapi yaitu ada personalizing pricing. Selain itu, personal pricing itu juga bisa saja, misalnya saya membeli suatu sarung lah misalnya ya, atau baju, itu harganya ketika saya beli pada hari A itu harganya 100.000, tetapi ketika saya beli seminggu depan harganya bisa 150.000. Jadi ada personalized pricing. Personal pricing itu biasanya diberikan kepada para pembeli pertama atau 10 pembeli pertama, 100 pembeli pertama. Jadi ada faktor personalized. Selain itu faktor personalizing itu karena adanya penggunaan
data user ya, data usernya mulai dari lokasi, browsing history, kemudian adalah device tipe, oh dia itu handphonenya harganya 20 juta misalnya, iPhone dan lain sebagainya berbeda dengan HP-nya yang lain, Samsung dan lain sebagainya. Sehingga misalnya konsumen yang menggunakan iPhone dibandingkan konsumen yang menggunakan Samsung dengan harga 3 juta, 4 juta, yang kemudian iPhone harganya 10 juta, personal pricing-nya itu bisa berbeda. Itu bisa diterapkan dengan upaya manipulasi algoritma. Dengan demikian ada faktor tailor pricing, di mana price steering itu bisa dikendalikan berbasis kepada algoritma. Dengan demikian, suatu perusahaan akan bisa meraih keuntungan dalam jumlah besar dengan konsumen-konsumen yang berbeda-beda. Seperti itu. Dengan demikian, yang menjadi korban siapa? Yang menjadi korban tentunya konsumen, tetapi perusahaan tetap untuk mencari keuntungan. Sebenarnya hal itu juga sama ya ketika ada di pasar, ketika pembelinya itu orang baru, bisa aja itu harganya akan dimahalkan, tetapi pembelinya adalah orang yang repeater buyer, harganya bisa saja akan dimurahkan. Yang paling umum dalam manipulasi algoritma itu berkaitan dengan opaque ranking. Ya, opaque ranking itu biasa disebut dengan recommendation asimetri. Rekomendasi asimetri itu ketika misal ini hal yang paling umum yang berulang kali mungkin saya akan sudah jelaskan, ketika saya mencari mobil listrik, maka iklan yang muncul di Google Chrome saya adalah mobil listrik. Ketika saya pernah mengklik video sampai full selama 30 detik, 60 detik berkaitan dengan misalnya keuntungan membeli mobil listrik, maka video-video yang akan muncul di TikTok ataupun Instagram feed saya adalah mobil listrik. Jadi ada favor products, ya kan, with the high profit margin for the platform. Jadi platform itu akan berusaha, itu akan menyediakan berbagai informasi yang berkaitan dengan history browsing, ya kan, berkaitan dengan browsing history yang dimiliki oleh saya ataupun itu. Jadi ada upaya hidden under personalized yang bersifat tidak transparansi, dan itu menjadi suatu kelemahan, dan itu sudah seharusnya bahwa perlunya perlindungan khusus, ya, perlindungan khusus dengan berbasis kepada undang-undang, berbasis kepada komitmen minimal di kalangan perusahaan, komitmen di kalangan platform, agar tidak menjadikan user itu adalah sebagai victim ataupun sebagai korban. Dan ini juga platform, personal pricing, opaque ranking juga bisa diterapkan oleh perusahaan untuk mengeksploitasi customer, tetapi customer juga harus mewadahi, publik juga harus mewadahi untuk bisa melindungi diri bahwa hak-hak mereka sebagai konsumen itu bisa dilindungi, dan seharusnya juga seorang perusahaan korporasi juga memberikan perlindungan yang khusus kepada konsumen. Demikian penjelasan saya berkaitan dengan manipulasi algoritma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.